Nasib masa depan Tom Hai dibongkar sang agen, Wesley Verhoek. Pasalnya, masa depan bintang timnas Indonesia itu masih menggantung usai, dikabarkan juga menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengonfirmasi bahwa Tom Hai telah menolak tawaran dari Fortuna Sittard. Verhoek mengatakan, pemain timnas Indonesia itu masih mencari peluang lain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Sejumlah klub telah menunjukkan minatnya kepada Tom Hai, tetapi tawaran yang dicari Tom belum tersedia. Ambisinya adalah membuat langkah besar ke luar negeri, kata Verhoek. Akan tetapi Verhoek tak menjelaskan lebih rinci perihal ambisi yang dimaksud oleh Tom Hai. Belum diketahui juga apakah mantan pemain SC Heerenveen itu akan tetap bermain di Eropa atau tidak. Hingga kini, masa depan Tom Hai masih menjadi misteri. Namun, pemain kelahiran Amsterdam itu harus cepat-cepat untuk mencari pelabuhan baru. Pasalnya, bursa transfer musim panas akan segera ditutup. Tepatnya, masa transfer pemain pada musim panas 2024 itu akan berakhir pada 30 Agustus 2024. Tom Hai pun kini masih berstatus tanpa klub. Dia belum menentukan pelabuhan berikutnya usai berpisah dengan SC Heerenveen pada awal Juli 2024. Terlepas dari itu, Tom Hai juga akan bersiap membela timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan depan, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan juga Australia dalam laga grup C. Nama Kevin Dix terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bek klub Denmark, FC Copenhagen itu memiliki darah Indonesia. Kevin Dix belakangan menjadi buah bibir warganet setelah memberikan komentar dalam wawancara Maarten Paes. Kala itu dia menuliskan, "Bermain untuk Indonesia Maarten Paes." Pemain 27 tahun itu sebenarnya juga memiliki darah Indonesia. Dia pernah dikaitkan dengan timnas beberapa waktu lalu. Hanya saja saat itu sang bek belum mendapat restu dari orang tuanya. Dikabarkan, orang tua Kevin Dix masih berharap putranya itu bisa bermain untuk timnas Belanda. Lantas dari mana darah Indonesia dari Kevin Dix? Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Bek bertinggi 1,86 meter itu putra dari pasangan Raymond Dix dan Natasja Dix Bakarbesi. Ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, yang mewarisi darah Indonesia. Kevin Dix mengaku sudah 2 kali ke Indonesia, namun belum pernah ke tempat asal usul keluarganya. Dia juga punya kontak dengan banyak orang di sana. Ada jerseyku di kafe di Ambon, katanya. Mees Hilgers angkat suara setelah diminta mantan pemain PSV Eindhoven, Joshua Brenet, untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu menaruh emoji mata ketika didorong Joshua Brenet untuk membela skuad Garuda. "Kebanggaan Indonesia, mereka membutuhkan Anda, ayo," kata Joshua Brenet. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Mees Hilgers membalas komentar di atas dengan menampilkan emoji mata. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari balasan ex pemain timnas Belanda U21 tersebut. Namun, apa yang disampaikan Joshua Brenet dinilai banyak pihak sebagai bentuk sarkasme. Joshua Brenet yang merupakan rekan setim Mees Hilgers di FC Twente pada 2022-2024 dinilai paham banyak pencinta sepak bola Indonesia yang seakan mengemis meminta Mees Hilgers memperkuat skuad Garuda. Menarik menanti apakah Mees Hilgers tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Jika Mees Hilgers tertarik membela timnas Indonesia, tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Mees Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan terbaik Indonesia di posisi bek tengah. Masih berusia muda, Mees Hilgers sukses menembus jajaran inti di skuad FC Twente, klub yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2024-2025. FC Twente bahkan hampir lolos ke Liga Champions 2024-2025. Sayangnya di babak kualifikasi Tribu Liga Champions 2024-2025, FC Twente kalah agregat 4-5 dari Red Bull Salzburg. Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku tidak peduli dengan nyinyiran media massa tetangga soal timnas Indonesia. Setiap tindak tanduk timnas Indonesia selalu jadi sorotan media massa tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Selain diberikan soal info-info terbaru, ada opini yang dibangun.
Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia, tapi jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya. Terkait sorotan banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia yang dipanggil lewat jalur naturalisasi, tak dipermasalahkan Arya. Pasalnya situasi Indonesia memang begini. Kalau mempermasalahkan pemain diaspora, pemain kita memang ada di mana-mana. Mau bagaimana? Kalau seperti India kan hebat di IT. Kalau Indonesia kan diasporanya hebat di bola. Kita syukuri saja. Kami tidak ingin membahas detil hal-hal seperti itu, kata Arya. Selain soal sorotan media massa daring negara-negara ASEAN soal pemain keturunan Indonesia, sejumlah pertanyaan publik soal timnas Indonesia dijawab oleh Arya. Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia, mengonfirmasi sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSSI untuk proses naturalisasi. Artinya pemain yang saat ini membela FC Volendam di Belanda tersebut tinggal menunggu kepastian untuk terbang ke Indonesia demi menyelesaikan proses tersebut. Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah video di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengungkap telah berbicara langsung dengan Mauro Zijlstra mengenai rumor naturalisasinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menyebut sudah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk berangkat ke Indonesia. Dalam percakapannya, Yusa Nugraha menanyakan perkembangan proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan kapan ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menjawab dirinya berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Catatan Mauro Zijlstra cukup apik, apalagi terkenal sebagai striker muda dengan performa impresif. Hal ini tentu akan cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini yang berkeinginan memiliki lini depan yang tajam dan haus untuk mencetak gol. Musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Pemain berusia 19 tahun ini memenuhi syarat naturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Mauro Zijlstra berpotensi menjadi solusi bagi permasalahan lini serang yang selama ini menjadi perhatian utama. Ketajaman Ole Romeni di lini depan FC Utrecht semakin menjadi sorotan. Penyerang keturunan Indonesia ini sukses mencetak 2 gol dalam 2 laga awal Eredivisie 2024-2025, membuat namanya semakin santer disebut-sebut sebagai calon naturalisasi timnas Indonesia. Performa impresif Romeni tentu saja membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin tidak sabar menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Interaksi antara Romeni dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di media sosial semakin menguatkan harapan tersebut. Kemampuan mencetak gol cepat dan bermain di berbagai posisi menjadi nilai tambah bagi pemain berusia 24 tahun ini. Kehadiran Romeni di skuad Garuda diyakini akan memberikan warna baru dan meningkatkan daya saing tim. Dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi dan gaya bermain yang dinamis, Romeni berpotensi menjadi sosok pemimpin di lini depan dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang.